Perjaka Tua, karya Samuel Leonardi Naibaho. Sebagai pembaca, tentu kau akan tahu ini adalah cerita kurang berkualitas. Lagi pula, di masa pandemi begini, apa untungnya membaca sastra? Terlebih tanpa merespon kondisi terkini. Sebentar. Berapa orang mati hari ini? Sepagi itu sarapan kematian. Televisi, koran, semua media mewartakan mayat-mayat sebagai angka yang terus berlipat. Ganggang kecil, ganggang besar, sampai jalan raya menggambarkan kekosongan. Sementara di luar kita, pesta sudah dimulai. Siapa kita? Dan ketika virus mengetuk pintu rumahmu, akan kau nyalakan lilin dan lagu-lagu rohani. Di luar kita, pesta sudah dimulai. Apa batas antara aku dan kau? Sebuah perenungan. Sebagai pembaca, tentu kau tahu. Entah bagaimana aku akan memulainya. Entah seperti apa cerita ini akan selesai kutulis. Kuhabiskan sebungkus penuh bakau si madu dengan daun kawungnya, bergelas-gelas kopi membolak-balik buku yang pernah kubaca sambil mengabaikan pesan yang masuk ke ponselku sehari semalam. Tapi aku masih gagap seperti seorang remaja yang menuliskan surat cinta buat kekasihnya. Ku ketik, kemudian ku hapus. Ketik, lalu hapus. Ketik lagi, dan hapus. Ketik, hapus. Adalah gerbang usang dan langkah pertama yang cacat. Lalu ku tinggalkan Mac usang keluaran 2011 tanpa shutdown menuju jalan yang tak ku kenal. Biru malam adalah frasa kuno yang tak lagi kontekstual. Cahaya neon, monitor raksasa, dan parfum orang-orang krisis identitas membawa belanjaan dalam keranjang dalam layar dalam genggaman. Nyaris semua memakai masker. Matanya memancarkan rasa tak karuan seperti sehabis senggama tak selesai. Barangkali mereka yang lain, yang tanpa masker, adalah orang-orang pilihan atau memilih untuk bahagia. Mungkin setelah ini akan datang padaku makian netizen melalui surat negara. Jalanan asing. Padahal ini adalah jalan yang itu-itu juga. Berbagai aplikasi menawarkan jasa perkenalan pada tiap liku kota atau jasa antar atau paket dan makanan. Kini konsumtif disebut budaya. Bahkan sebuah unicorn mengembangkan platform bunuh diri berbayar. Tapi aku memilih mengendarai beat yang dihiraukan banyak orang dan menjauhi kepala-kepala tanpa idealisme. Kubuka pintu yang tak pernah kukunci. Sebuah kamar sewaan. Di dalamnya, kasur peot dimakan rayap. Meja kecil menyimpan kertas-kertas dan buku-buku. Gelas bekas, botol arak. Bungkus nasi busuk dipenuhi belatung, tumpukan sampah. Kita tak akan bisa membedakan pakaian bersih dan kotor sebab semuanya terlihat sama. Baik digantung ataupun di kasur. Belasan botol arak di sudut ruang dekat kamar mandi. Setiap jengkal adalah asbak dan asapnya bercampur bau ruangan. Laki-laki 40 tahun itu tergeletak sembarang di tengah ruangan. Kubangunkan. Bau badannya tak sedap karena tak pernah mandi. Tak bisa kutebak, tapi bisa kutebak. Tadi pagi ia mabuk. Teknik deskriptif alternatif klasik. Uniknya, tak ada tisu, tak ada komputer atau laptop, tanpa ponsel sekalipun. Ia memang memilih hidup di zaman sebelum ia dilahirkan. Tak bisa kulacak histori pencariannya. Tak ada judul hari ini. Sampai kapan? Mungkin besok rangkanya jadi. Calon istrimu lebih baik mati. Sejak aku bercerai, hidupnya berantakan. Kuliah tidak beres,
Ia menolak pekerjaan gaji tetap. 3 buku puisi diterbitkannya. Buku pertamanya meraih juara terbaik sayembara Hari Puisi Indonesia. Konon penganugerahan bergengsi. Sebuah upaya kanonisasi sastra kita. Di luar itu, cuma puisi-puisi gagal. Sebagai pembaca, tentu kau akan mengira bahwa aku mengada-ngada bila mencoba meyakinkan kalau ia sama sekali tidak tertarik pada pernikahan, juga seks. Ia anak semata wayang. Harapanku padanya menimang cucu. Tapi ia tak pernah mau, seperti yang ia tulis. Mungkin memang benar. Cinta adalah tai kotok di pojok gang sempit yang gak sengaja kau injek pas tengah mabuk OTW kosan sebelum ngewe, atau kalimat sok puitis dari kumpus penyair gagal novel pop quotes Instagram, postingan ribuan kali retweet tentang bagaimana hidup bahagia nyampe tua, bacot anjing. Dan kau ucap ulang gitu aja padahal keringat belum kering. Jujur, aing lupa apa itu cinta, dan yang aing tulis bisa jadi puisi setengah jadi. Mari melompat begitu saja pada segmen di mana ia telah mati. Di Cikadu, aku, seorang duda karatan, cuma bisa menahan tangis sendirian, mengamati namanya di batu nisan. Ada nama belakangku juga di sana. Sialnya, kabur bagiku. Kapan ia mati? Mendung yang sejak subuh itu kini mencair. Gerimis mempercepat malam. Tiba-tiba saja aku ingat lirik puisi penyair favoritnya, yang juga ia pernah kutip dalam puisinya. Dan entah dengan kekuatan gaib macam apa, segera aku menuju kosan anakku. Ku selesaikan kerangan yang sudah lama ia tinggalkan, amplop coklat dan gula merah dalam plastik dijepret di belakang sampul depan. Turut jua tanah makam seorang dari karet. Sekali lagi, aku ingat ia meniru esensi penyair favoritnya. Menuju usia 90, rupanya aku masih bisa menulis. Meski tak aku tahu apakah seseorang mampu menerjemahkan tulisan tanganku ini. Selamat datang, cucu.